Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, satu hari ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, "Den, kenapa dalam Hosana Daily Devotion selalu dimulai dengan kalimat ini? Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus." Mungkin sebaiknya perlu ditambah, Den. Jadi kalimatnya menjadi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi Tuhan Yesus. Hamba Tuhan ini ngomong gitu. Bapak Ibu Saudara, apakah di antara saudara juga ada yang memperhatikan kalimat awal dari setiap Hosana Daily Devotion? Kan selalu diawali dengan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita adalah sebuah kebenaran yang tidak akan berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada kita itu tanpa syarat. Dia akan selalu mengasihi kita seberapa badungnya kita, seberapa bandelnya kita. Dia selalu mengasihi kita. Karena itu, saya merasa tidak perlu mengingatkan Tuhan untuk mengasihi kita. Ratapan 3 bilang begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Artinya, saya nggak perlu mengingatkan Tuhan bahwa Dia harus mengasihi kita. Tuhan pasti selalu tidak berubah, akan mengasihi kita selama-lamanya. Amin. Yang perlu diingatkan itu adalah kita, saya dan saudara. Perlu diingatkan, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Makanya memang sengaja begitu, saudara, kalimat awalnya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh harus selalu mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa perlu diingatkan? Karena kasih kita kepada Tuhan itu enggak stabil, saudara. Tidak stabil. Kalau lagi tenang-tenang, aman-aman, wah sayang sama Tuhan. Lagi banyak berkat, wah mengasihi Tuhan senantiasa. Tetapi pas lagi banyak tekanan, banyak masalah, kesel sama Tuhan. Merasa doanya dikacangin sama Tuhan, diacuhin sama Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan, lalu marah sama Tuhan. Sampai bilang, udah cukup, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Ada loh saudara yang orang ngomong kayak gitu. Biasa, kalau lagi emosi memang gitu ya, bisa keluar kata-kata yang tidak elok didengar. Untungnya, Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Meskipun kita ngomongnya nggak sopan sama Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Kita aja yang mesti diingatkan terus mengasihi Tuhan, nggak stabil. Karena itu Tuhan mencantumkan banyak kisah-kisah di Alkitab untuk ngajarin kita betapa manusia tuh kayak gitu. Contohnya nih, bangsa Israel berjalan di padang gurun. Itu ngajarin kita loh. Tuhan mau tunjukkan pada kita, itu loh modelnya kalian. Kalian tuh ya sama kayak gitu. Mudah hilang percaya sama Tuhan. Udah dibimbing Tuhan, tiba-tiba ada satu masalah, hilang percaya, berubah setia, mudah berontak, lebih tertarik memuaskan hawa nafsu dan keinginan pribadi daripada mencari apa kehendak Tuhan. Betul apa betul? Ya jelas betul.
Ada lagi kisah Salomo yang dengan segala hikmat dan kekayaan yang melimpah. Wah, ini harusnya lebih mudah ya untuk taat sama Tuhan ya, untuk mengasihi Tuhan. Salomo kan kaya raya gitu ya. Dia nggak alami tekanan, kesusahan. Tapi dia jatuh juga, saudara. Salomo jatuh karena terlena akan kenikmatan dunia ini. Maka dari itu nggak cuma soal penderitaan yang bisa menggoyahkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi berkat dan nikmat dunia juga bisa, saudara. Karena itulah kasih manusia kepada Tuhan itu tidak stabil. Harus diingetin terus, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Karena itu, mari kita semua, kita mau selalu belajar mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dan ini adalah pembelajaran setiap hari. Amin. Lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lewat doa dan berpuasa, lewat memberi pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam, semakin melekat, semakin tidak bisa hidup tanpa mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.